Yuk kita mulai. Ya kita doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan karena kasih setiamu. Begitu baik kepada kami. Pujilah namamu dalam namamu. Amin. Nih ya, masuk tanah perjanjian tanpa Musa. Ya. Ini kenapa orang nggak masuk tanah perjanjian nih gini nih ceritanya. Ya. Nih. Waktu Israel itu tuh ya Musanya hilang di Sinai. Lama nggak nongol. Di Keluaran 32 ayat 1 ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-gundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi ini, ya, nanti ya, makanya nanti bulan depan tuh waktu khotbah di bukit itu berikutnya, itu tuh ya, manusia, terutama hamba Tuhan, itu punya dua keinginan. Satu, nobatin sedunia, bawa orang ke kerajaan surga. Yang kedua, cari kebenaran. Itu Pak John ini kalau nggak di sini itu sampai mati akan belajar buku teologi. Serius, cari kebenaran. Sampai mati juga nggak dapat loh. Kok kasih tahu lo, itu begitu, itu dua itu nanti makanya itu ya, nanti ini preambul. Ini itu nanti, you ngerti ya? Itu maksudnya baik loh. Ya. Makanya tuh ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka lah yang akan memiliki bumi. Keinginan hamba Tuhan terutama itu akan untuk menobatkan sedunia. Maksudnya baik, cuman caranya salah semua. Tahu nggak? Yang kedua, itu makanya nanti deh gitu. Yang pertama tuh ya waktu mau bawa itu gimana supaya nggak bersatu ke surga? Gimana? Bikin tower loh, Babel tuh. Menara Babel itu bukan maksudnya buruk loh. Bukan dari atas kutuk-kutuk itu, enggak. Dia tuh untuk menjadi satu. Lalu bawa ke atas gitu loh, ke itu seluruh murid-murid teologi maunya begitu. Mau nggak mimpin bawain orang ke Tuhan dengan ujungnya bikin menara doa. Nah loh, nah itu Babelnya datang. Tapi maksudnya baik. Ya karena pakai otak. Dia deduksi sendiri, bukan cara Tuhan. Tahu nggak? Yang kedua, ini murid-murid Tuhan itu ini nih. Yang kedua, hamba-hamba Tuhan tuh mau cari apa? Kebenaran ayat. Sampai mati tuh, contohnya Pak John. Itu ya, sampai mati kalau gue nggak di sini loh, sampai mati cari kebenaran loh. Ya itu sampai sekarang tuh. Kalau orang-orang teologi itu senangnya debat. Jadi pakai hermeneutika, ilmu tafsir, atau pakai ilmu itu loh, diskusi bedah Alkitab gitu loh. Senangnya sampai mati gue kasih tahu lu cari kebenaran. Gue bilang sampai mati nggak dapat tuh. Gue bilangin. Itu dua itu. Itu yang makanya tuh nanti di beauty test itu dijawab. Yang pertama, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lu mau nobatin satu dunia bisa, tuh, gitu loh. Tapi caranya bukan kayak orang yang teologi. Yang kedua, berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Lu mau cari kebenaran, Alkitab, yes. Tapi caranya bukan gitu loh. Kamu ucapan bahagia. Tapi lu ngerti gak? Itu spiritnya manusia. Makanya, ya, dari kemauan itu untuk nyelamatin dunia, untuk cari kebenaran, keluar yang namanya berhala. Makanya perintah kedua, jangan membuat patung bagimu. Yang bikin siapa? Lu, gitu, kamu sendiri. Gitu loh. Jadi sumbernya berhala sebetulnya adalah kemauan yang baik loh dari orang untuk memimpin masuk sama-sama ke kerajaan surga atau diberkatin.
Yang kedua, untuk dapat kebenaran ayat, Alkitab, kehendak Tuhan. Maksudnya baik. Keluarnya jadi gitu. Ya. Nah, ini sekarang nih sama nih. Israel dipimpin Musa. Dia tahu. Israel tuh tahu dipimpin Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Tahu dia. Tanah perjanjian mau diberkati di sana. Tahu. Ya. Tapi Musanya hilang di Sinai. Nah, di sini. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Tuh, dia butuh itu, pemimpin yang bisa dia lihat. Allah, ilah. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Jadi Israel itu kehilangan Musa untuk memimpin mereka ke tanah perjanjian. Mereka minta dibuatkan. Iya, iya, itu. Oke, ngerti ya? Sebenarnya maksud ucapan bagus tuh. Untuk memimpin kami ke tanah perjanjian, lo tahu. Ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, dan laki, bawalah semuanya padaku. Tuh, teologi bayar harga keluar tuh. Teologi bayar harga, korban. Seneng lu. Jemaatnya suruh korban, seneng. Lalu seluruh bangsa itu happy meninggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan bawanya kepada Harun. Termasuk ibu-ibu pada happy semua tuh korbanin. Hebat ya? Diterimalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatlah pada anak lembu tuangan. Jadi terus pakai tangan manusia dibikin yang indah. Anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah jadi pemimpin agama Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Tuh, itulah yang namanya berhala ini keluarnya begini. Ya. Dari keinginan manusia untuk masuk tanah perjanjian, butuh di ini, bikin. Pakai pengorbanan harga, pakai artistik, bikin deh. Maksudnya baik loh sebetulnya. Oke. Keluar dah. Nah, udah. Nah, oke. Ini yang ngawur ya. Itu berhala. Nah, Musa mati. Musa mati bener nih, bukan hilang. Mati bener. Nah, Yosua sekarang. Ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Tuh. Hambaku Musa telah mati. Gak apa-apa. Gitu, gak ada urusan. Gitu loh. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Jordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, Musa mati, tidak ada masalah. Bahkan kalau kamu bergantung pada Musa, malah lu gak masuk loh. Gitu loh, karena berhala. Jadi rencana Tuhan kata saya yaitu untuk Israel masuk ke tanah perjanjian. Gak ada urusan, gitu loh. Nah, ini ya. Sekarang dulu tanah perjanjian. Tanah janji Tuhan. Kalau sekarang jadi kerajaan surga. Karena Kristus sudah datang membawa janji Tuhan. Gitu loh. Makanya sekarang lain. Yosua 1 ayat 3. Ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang aku janjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang telah sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah Het, sampai ke laut besar, tanah belah, semua itu akan menjadi daerahmu. Jadi sebetulnya mana sih tanah perjanjian atau kerajaan surga? Semua tempat, nggak ada batasnya. Lu pikir Israel gambarnya kayak kecil gitu? Enggak, semua tempat. Tiap kamu jalan di mana aja, kayak kerajaan surga itu di mana? Lu pikir di Kebayoran, di Menteng? Semua tempat adalah kerajaan surga. Semua tempat, ya, tidak terbatas. You di mana? Ya, akhirnya di Sumatera Utara itu kerajaan surga, gitu loh. Di Jakarta kerajaan surga. Di mana aja kamu diberkati. Gak ada urusan.
ya, akan diberikan. Nah, lalu, ya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi tanah perjanjian adalah tempat kita selalu Tuhan, di mana selalu selain diberkati selalu menang. Gak pernah kalah, selalu menang. Diberkati dan selalu menang. Ya, untuk masuk tanah perjanjian. Ayat 1 sampai 6. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memimpin negeri yang kujanjikan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Jadi rencana Tuhan untuk masuk tanah perjanjian adalah melalui hati yang kuat dan teguh. The first one. Hatimu itu bukan penakut. Kalau hatimu tukang bingung, penakut, kamu ada ilah lain. Saya kasih tahu. Hati Tuhan tuh nggak gitu. Kau diberkati dan dikuduskan supaya kamu punya Tuhan. Dan gak ada yang bisa ngalahin. Ya, hati yang kuat dan teguh. Ini. Lalu apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan pada. Janganlah menyimpang ke kanan dan kiri supaya kau beruntung kemanapun kau. Jadi yang kedua, hati yang kuat dan teguh, selain kuat ya, jadi gak takut. Gak takut. Yang kedua, gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan kiri. Apa tuh ke kanan dan kiri? Hah? Bikin anak lembu. Bikin anak lembu tuangan. Itu. Ya kayak si Israel. Yang bikin anak lembu itu. Itu. Hati yang kuat dan teguh itu, ya. Jadi gini, hati yang kuat dan teguh, itu tuh pertama, percaya Tuhan, gak takut musuh. Yang kedua, ya, gak percaya tidak bergantung pada diri sendiri. Jadi nyeleweng. Ya, nyelewengnya itu adalah satu, bergantung pada itu bikin anak lembu. Yang kedua, lihat dirinya kecil begitu jadi masuk padang gurun. Itu ya, nyimpang kanan dan kiri itu. Jadi bergantung pada diri sendiri. Ngerti ya? Sehingga membuat karya anak lembu atau masuk padang gurun. Karena seperti Israel masuk padang gurun karena lihat dirinya kecil, seperti kecil dibandingin orang-orang Kanaan. Itu menyimpang. Jadi bergantung pada diri sendiri. Jadi hati yang kuat dan teguh, pertama bergantung sama Tuhan, ya. Yang kedua, hati kuat dan teguh itu tidak bergantung pada diri sendiri, ya. Yang membuat agamawi atau membuat kecil, merasa diri kecil sehingga masuk padang gurun. Oke? Berarti ya. Yang ketiga, hati yang kuat dan teguh adalah, ya, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat dan tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu bergantung pada Tuhan, bergantung pada kitab Taurat siapa yang tulis? Tuhan atau manusia? Tuhan, itu. Jadi bergantung pada kehendak Tuhan. Jadi 3 sifat hati yang teguh. 1, kuat, ya. Ada 4 ya. 1, kuat. 2, nggak bergantung pada diri sendiri sehingga membuat anak lembu tuangan atau masuk padang gurun. 3, ya, bergantung sama pikiran Tuhan aja gitu. Atau ngikut pikiran Tuhan. Itu yang ketiga. Oke? Yang keempat, ya.
Nah ini sama ya. Bukankah terlalu kuatkan untuk bukan sebab jangan kecil hati, terrified sebab Tuhan Allahmu. Jadi nggak takut, sama, nggak takut, nggak bergantung pada diri sendiri, dan bergantung sama bukan bergantung sama pikiran sendiri, oke? Bukan sendiri itu, ya. Yang sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi nggak bergantung pada diri sendiri. Nah ini. Lalu Yosua memberikan katanya. Ya, jadi Yosua terima hati seperti itu. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah, sediakanlah bekalmu sebab 3 hari untuk. Jadi dia mengikuti pikiran Tuhan. Jadi Yosua itu mengikuti pikiran Tuhan, terima hati Tuhan, ya. Nih lalu perintah kepada bangsa itu segala itu tanpa perjanjian Allah yang memang sekulewi maka dan mengikutinya. Jadi cara masuknya itu adalah dengan mengikuti hati Tuhan. Karena tabut perjanjian itu kan atasnya mersisit sehingga sananya itu hati Tuhan. Jadi dia ngikutin aja hati Tuhan. Jadi sebetulnya begitu masuk ke tabut, masuk ke tanah perjanjian atau kerajaan surga hanya dengan mengikuti. Ya, nah ini yang keempat nih, yang terakhir. Berkatalah Yosua, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Oke? Nah, yang terakhir. Jadi, yang berikutnya adalah menerima kekudusan atau diampuni. Mana tahu bahwa kau sudah diampuni Tuhan. Itu hati yang kuat dan teguh. Percaya Tuhan akan perang untuk musuhmu. Kedua, nggak menyeleweng atau bergantung pada diri sendiri. Ketiga, meskipun nggak ngerti, menerima kehendak Tuhan. Keempat, menerima kekudusan dari Tuhan atau menerima pengampunan dari Tuhan. Itu yang namanya hati yang kuat dan teguh. Nah, ya, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kuduskanlah dirimu, menjadi kudus. Ya, seperti itu. Kalau di tabernakel, ya, pernah digambarin toh, ruang maha kudus, ruang kudus, terus di depannya ruang kudus itu ada tempat mesbah untuk cuci, ya, untuk ini basuhan, ya. Nah itu kau dibasuh sehingga kau kudus, kamu masuk ke ruang kudus. Ngerti ya? Di ruang kudus itu ada 3 elemen. Yang pertama adalah kandil yang bersinar. Nyinarin apa? Roti sajian di meja. Ya. Jadi yang masuk ke dalam itu selalu disinari oleh kandil. Artinya, kamu selalu dikuduskan. Karena kandil adalah wujud dari Roh Kudus. Dari hati Tuhan yang menguduskan. Kau selalu dikuduskan. Lalu, roti sajian berkat itu taruh di mana? Di meja. Artinya sudah tersedia, lu gak usah masak. Kayak si Rosma bikin roti. Gak perlu, udah tersedia di meja tinggal ambil. Itu yang namanya dikuduskan dan diberkati. Di ruang kudus. Jadi waktu masuk ke kuduskan dirimu, itu artinya kamu tuh nerima kekudusan tadi. Berarti tinggal terima masuk ruang kudus dan selalu dikuduskan oleh hati Tuhan yang menguduskan. Tanpa itu lu gak bisa masuk terus, gue bilang itu. Ngerti gak? Dan itu dulu baru makan loh. Menerima kekudusan dulu baru menerima makan loh. Kan kandilnya lah. Ada roti sajian. Rotinya di meja. Ya. Kan jalan. Kan kamu dapat makan dulu atau dapat ya cahaya dulu. Cahaya dulu. Makanya terima dulu pengudusan Tuhan, baru dapat terima makanan. Makanya hati Tuhan yang berbelas kasihan dan bermurah hati. Itu. Ya, seperti itu.
Oke? Itu baru masuk. Jadi gimana caranya menerima hati Tuhan? Menerima terang kandil, yaitu terang belas kasihan Tuhan. Oke? Lalu menerima roti sajian yang sudah tersaji, yaitu berkat karena kemurahan hati Tuhan. Oke? Di situ. Itu namanya kerajaan surga. Dan bisa masuk kita ke tempat Tuhan. Pusatnya, Roh Maha Kudus. Di situ aja kamu udah selalu diberkat, diampuni dan diberkati. Oke? Dan terakhir, dan kepada para iman Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberangkan di depan bangsa itu. Mereka mengangkat tabutnya. Ya. Ya. Di tabut perjanjian itu adanya apa? Tutup pendamaian atau atoning cover atau mercy seat dari Mazmudi 2,5 hasta panjang dan 1,5 hasta lebar. Jadi cara masuk tanah perjanjian atau kerajaan surga adalah dengan meninggikan hati itu. Itu aja caranya. Dan caranya gimana? Memimpin orang lain. Ya dengan pendidikan hati Tuhan. Kan imamnya di depan sama Yosua. Israelnya ikut di belakang. Ngapain dia? Dia cuma mengangkat hati Tuhan. Cuma meninggikan hati Tuhan. Begitu. Ya, makanya cara masuk tanah perjanjian, Musa sudah mati, ya. Sekarang menjadi kerajaan surga di bumi adalah dengan mengikuti hati Tuhan. Ya. Adalah dengan diberkati oleh Tuhan di ruang kudus. Yang mau mengampuni kita karena Tuhan berbelas kasihan, itu adalah kandil, ya. Dan mau memberkati kita karena Tuhan bermurah hati, itu meja roti sajian, makanan. Kan di hari ke-7 toh? Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Itu hati Tuhan. Di situ di ruang kudus sebetulnya. Cuma terima aja. Lalu meninggikan hati Tuhan karena dipanggul toh. Itunya dipanggul. Jadi ruang Maha Kudusnya dipanggul. Itu kayak begitu. Udah maju aja. Kelar. Itu selesai. Cuma seperti itu. Nah, mengikuti hati Tuhan, itu artinya kamu nggak takut. Itu artinya nggak bergantung pada diri sendiri. Itu artinya menerima kehendak Tuhan yang kita nggak tahu persisnya. Itulah maksudnya mengikuti hati Tuhan. Atau mempunyai hati yang teguh. Ya. Selesai. Udah gitu. Masuk. Belas kasihan, berkat dulu, baru berkat Tuhan. You mau tahu nggak? Bukti, wujud dari kamu udah terima hati Tuhan itu apa? Soalnya begini, saya kasih tahu ya. Ini saya bilangin ya. Saya bilangin ya. Kalau you terima hati Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan ampuni segala dosamu. Gak ada yang kelupaan. Dan melupakannya. Jadi, jika hati nuranimu menurutmu, ketahuilah bahwa Tuhan lebih besar dari hati nuranimu dan mengetahui segala sesuatu. Kalau lu masih berasa salah, berarti lu belum terima hati Tuhan. Karena Tuhan sudah ngampuni dan melupakan kesalahanmu. Waktu kau mengerti itu, baru kamu bisa mengampuni kesalahanmu. Dosa dan kesalahan ya, dua. Jadi nggak menuduh lagi. Aduh, dulunya gue mesti begini. Aduh, dulunya masih begitu. Tuhan tuh ya bilangnya udah. Sekarang kan ini. Aku ampuni semua kesalahanmu. Pada waktu you bisa ngampuni itu kamu menerima hati Tuhan. Merdeka. Gue kasih tahu lo ya. Saya kasih tahu. You ya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. You tidak akan dapat mengampuni orang lain selama kamu belum mengampuni dirimu sendiri.
Bagaimana lu mau ngampunin orang lain? Kalau diri lu sendiri, lu nggak ampuni. You understand? Makanya ya, kuncinya adalah, nanti gue di Natal ya gue bukain. Pertama adalah kamu menerima hati Tuhan. Buktinya nomor 1, kamu mengampuni dirimu. Kalau lu masih mimpi dosa lu berarti lu belum menerima hati Tuhan. Saya kasih tahu. Kalau kamu udah merasa, tuh begini, ya Tuhan, gue banyak salah ini, tapi Tuhan udah ampuni dan lupakan. Karena itu saya bisa melupakan. Itu number 1. That's the only yang Tuhan minta dari kamu. Kamu mengampuni dirimu. Tahu nggak? Hebatnya. No. Pada waktu kamu udah mengampuni dirimu karena kamu menerima hati Tuhan, kamu akan menjadi mudah konsekuensi untuk mengampuni orang lain. Kalau lu belum terima hati Tuhan, you nggak bisa mengampuni diri sendiri. Lu sebel, lu takut, dan lain-lain. Wujudnya itu. Ya, yang utama, kamu bisa mengampuni diri sendiri. Itu number 1. Yang kedua, bukan kedua. Karena kamu sudah mengampuni dirimu sendiri, karena tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni. Jadi kayak orang tua ya, anaknya nakal, berantem. Orang tuanya bilang, udah selesai. Ya, saya ampuni dua-duanya. Gitu loh. Yang terima itu bisa damai. Dia udah salah, tapi dia udah berasa damai. Hanya setelah kita bisa mengampuni diri sendiri, baru kita bisa mengampuni orang. Kalau enggak, forget it. You belum bisa mengampuni diri sendiri karena kesalahan kita, bukan hanya dosa loh, kesalahan. Itu jangan mikir bisa mengampuni orang lain. Love others as yourself. Nggak mungkin lu bisa ngampuni orang lain. Mengasihi orang lain. Aduh, jangan mimpi. Lu kira ini teologi. Lu nggak bisa ngampuni diri sendiri. Lu belum terima hati Tuhan. Pada waktu kamu menerima hati Tuhan yang sama akan membuat kamu bisa mengampuni orang lain. Oke? Yuk, kita tutup ya. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu kepada kami semua. Kau sendiri yang menguatkan dan memberkati kami terus. Karena itulah kehendak-Mu dan hati-Mu. Dalam namamu kami berdoa. Amin.